Tak terasa puasa sudah 1 tahun. Baru hari pertama kan? Baru hari- Day one. Enggak loh, ini uploadnya bukan hari pertama bulan puasa. Kela, gimana jadinya? Kan buat sorry. depan. Iya. Tapi ceritain tadi kamu bilang apa? Enggak, maksud aku tuh ini episode pertama tentang puasa. Berarti kamu salah penyampaian. Sorry guys, kita agak Ya. kurang tadi ngobrolnya di belakang ya. Iya. Ya beginilah, karena kita kan puasa Iya. gitu. Aku sih enggak sih. Tapi kamu akhir-akhir ini ikut sahur juga kan? Aku nyiapin Setiap bulan puasa kamu emang sahur ikutan. bener ikutan sahur. Buka juga ikutan. Makan siang juga ikutan. Iya. Gitu. Jadi ya beginilah gitu ya. Iya, begitu aja. Jangan gitu jangan suka dibongkar-bongkar terlalu diginiin jangan gitu. Jadi 3 kali dia makannya selama bulan puasa. Padahal normalnya enggak gitu ya. Enggak. Tapi gimana nih? Aku Ya, bulan kamu puasa puasa. ini, bulan puasa Udah ini mokel belum? belum, aku nggak akan pernah mokel. Bagus. Kalau kecuali memang sakit atau Ya. dalam keadaan apa perjalanan yang sangat jauh mungkin. Ya. Tapi sejauh ini mudah-mudahan sih nggak mokel ya dan Tapi selama aku kenal kamu nggak pernah sih. Nggak ada Maksudnya kan? ada kata batal puasa gitu. nggak, aku mokel nggak sih kalau nyemen ya. Nyemen itu apa? Nyemen Beda itu apa? kata aja sih sebenarnya. Mokel juga, cuman beda beda perasa gitu. Beda pronounce asik. I see. Begitu. Tapi aku emang dari kecil tuh untuk soal puasa ini gak pernah sih untuk mokel. Oh, berarti Mungkin masa kecil mungkin pernah ya, zaman waktu kecil ya. Tapi itu juga waktu kecilnya mungkin masih TK gitu. Masuk SD tuh aku udah pasti otomatis tuh beres gitu, tamat gitu bulan puasa tuh. Kecuali nggak sakit. pernah gitu ya. Nggak pernah aku sengaja dengan sadar kayak mokel bareng teman-teman gitu. Nah Nggak itu tuh pernah. karena memang kamu dimarahin atau kamu sudah menyadari apa makna dari berpuasa itu sendiri gitu. Mungkin kecil enggak ya, belum tahu ya makna dari puasa. Cuman waktu kecil itu kayak terbangun kompetisi di antara teman-teman siapa yang paling Sampai beres. ya paling kan maksudnya siapa yang mokel siapa yang enggak, nah gitu. Kayak kompetisi aja, siapa yang tamat sampai beres sebulan tuh udah kayak kebanggaan aja gitu. Itu dulu mungkin waktu kecil gitu dulu, Iya. kayak kompetisi bahwa orang yang puasanya tamat sebulan full itu orang yang keren. Iya. Karena susah banget waktu Iya. kecil buat mencapai bulan puasa total full puasa gitu tuh ya. gitu. Tapi dari situ tuh akhirnya memang mencoba untuk terus lebih baik kan. Iya. Bahwa menahan Iya, nahan nafsu. menahan rasa lapar, Bener, emosi kan banyak hal gitu ya yang bisa bener. terjadi di saat bulan puasa Iya, gitu. tapi emang bener sih kayak kenapa bulan puasa itu bukan soal nahan lapar dan haus doang, Doang ya. tapi ada nahan nafsu. Bulan puasa tuh banyak orang yang pinapsuun. Iya, Asli. maksudnya bikin emosi ya karena Bikin kemarin emosi, Cok. Bandung tuh kalau misalkan hari-hari biasa ya di jam berapapun tuh walaupun sehektik Sans apapun sans gitu, nggak akan ada sans kedengeran aja. orang tuh klakson macet, gitu ya macet. tapi Tapi pas bulan puasa tuh jam 5 wah udah kayak Asli. semua orang tuh berburu gitu iya, ya apa gitu pengen ya ngejar cepet-cepet gitu cepet-cepet beres tapi pulang akhirnya baru gitu ya. kedengeran gitu klakson gitu sehektik itu gitu Bener, ya udah kayak India sumpah kemarin. jadi akhirnya kayak kelihatan orang-orang pada emosi deh di jalan. Emosi susah Bener sih nahan hawa nafsu, susah sih bener sih. Iya. Karena emang tipikal yang ngelihat orang tuh kayak kesel banget gitu. Kalau aku lapar nggak, haus Haus ya. haus udah haus nih. Banyak ngomong Apalagi kayak gitu udah ngomong haus. lagi ya. Kita harus ya sudahlah ya. Bener. Berhemat-hemat lah. Berhemat-hemat. Tapi Iya. kamu di sana kamu kan merantau ya dari umur berapa merantau? 18 tahun berarti. Itu masih 17 berarti. 17 tahun Tahun kamu udah 2018, pindah ke Bandung gitu. Otomatis berbeda kan selama bulan puasa nih, karena secara wilayah juga mayoritas agamanya berbeda, ya Iya. kan? Nah, apa yang baru kamu ketahui gitu ketika kamu bulan puasa di sini sama bulan puasa di sana gitu? Secara kamu yang beragama non Muslim. Mungkin aku lebih dekat sih. Lebih dekat dalam artian ya kalau di sana aku
ya banyak juga kan keluarga aku juga ada yang muslim, tapi aku tidak hidup bersama mereka gitu ya. Jadi aku ya udah gitu ya. Ya udah bawa Terpisah tahu gitu, ini tuh terpisah bulan aja. puasa gitu Iya, ya. tahu aja sebatas tahu. Kalaupun misalkan berkunjung ya hanya di saat Idul Lebaran, Fitri gitu ya, Idul Lebaran. Fitri. Tapi ketika aku merantau ke Bandung, itu adalah masa dimana aku tuh bahkan terlibat Karena sekeliling. ya, sekeliling. Jadi tapi aku kan awal tahun 2018 tuh bahkan aku udah ikutan gitu. Udah mulai kayak 2018 menjaga apa, minum di 2019 mana gitu ya. Pokoknya pas awal puasa pas di kampus, aku ikutan ke kampus buat sahur. Oh, kamu ikutan sahur ke kampus? Ada waktu itu aku Di ikutan. Pemanis ya? Bukan, Di mana? waktu itu mah belum ada pemanis. Masih di depan iya anak-anak di depan kampus. Aku Sahur sama- bareng gitu. Iya, masak sama si Arida aku bangunin gitu. Oh, mungkin pas lagi proses gitu ya? Iya, kalau nggak salah, nggak tahu sih, pokoknya aku bangunin. Jadi aku ikutan. Jadi yang mencoloknya adalah ya aku terlibat aja gitu, aku ikutan gitu. Tapi kalau di sana ya nggak terpisah aja gitu. Itu sih mungkin. Oh, iya. Jadi mungkin kamu jadi ngerasain juga gimana makan subuh gitu Iya. ya. Terus makan pas udah azan maghrib gitu. Iya. Dan kalau di sini kan mungkin karena terlibat ya otomatis kayak minum juga harus atau nyemilnya Ya nggak seleguk-leguk gitu ya, karena rada sembunyi-sembunyi mungkin agak gitu. menjaga gitu ya. Gitu Nah, sih. kalau aku kenapa ya aku suka ngerasa setiap Ramadan itu jadi ngerasa ini di luar dari konteks agamanya ya. Tapi aku ngerasa vibes dan situasinya tuh berbeda sekali sama waktu aku masa kecil gitu. Oh iya, itu sih pertanyaannya gitu. Apa perbedaan Lebaran atau bulan puasa? Bulan puasa lah sama Bulan puasa Ramadan ya? sama Lebaran lah gitu ya. Bulan puasa pas kamu udah gede sekarang sama dulu gitu perbedaannya. Nah, waktu kecil itu aku ngerasa setiap masuk bulan puasa, apalagi mau Lebaran kan puncaknya tuh Lebaran lah Iya. ya. Itu tuh perasaan excitednya tuh beda tuh. Kalau waktu Iya, kecil iya, tuh benar. excited banget gitu. Mungkin karena masih tataran ini ya sekolah mungkin ya. Jadi ada agenda-agenda yang memang mau tidak mau kita tuh wajib mengikuti agenda selama Ramadan gitu. Kayak Halal bihalal. bukan. Oh, bukan. Halal bihalal tuh nanti Oh, nanti. pas Sorry, aku taunya halal bihalal doang. halal tuh pas Ramadan. Ya itu Oke, minta maaf oke. terus salaman itu halal bihalal namanya. Nah, kalau Ramadan tuh gini, sekolah tuh bahkan seingat aku pernah deh kayak atau enggak ya. Kalian pernah nggak sih sekolah tuh diliburin selama sebulan? Iya kan? Dalam rangka puasa. Puasa dulu tuh. Seingat aku gitu, apa bukan ya gitu. Enggak, tapi lama banget itu. Jadi dialihin kegiatan sekolah, dialihin jadi kegiatan di madrasah. Madrasah tuh misalkan pengajian, ngaji subuh, terus ada ngaji jam 2 siang, pesantren kilat, terus sore. Pokoknya jadi aktivitas-aktivitas Ramadan aja. Itu aku lupa tahun berapa. Entah itu aku yang merasakan atau kakak aku yang merasakan gitu ya. Tapi setahu aku memang ada di Indonesia dulu pernah gitu, selama bulan puasa tuh memang Diliburin. sekolah tuh diliburin untuk berkegiatan di bulan Ramadan. Nah, itu tuh jadi kayak excited, seru gitu. Mungkin karena memang malas juga sekolah biasa jadinya Ramadan. Terus ada orang-orang baru tiba-tiba di bulan Orang-orang puasa baru tuh. gimana? Gini, di Ramadan itu kan maksudnya apalagi terawih sama ngaji subuh Iya, lah. heeh. Kayak anjir ini siapa gitu. Orang baru gitu yang tiba-tiba datang gitu. Paham, Ikut paham. kegiatan Iya, gitu. iya. Kayak baru nongol gitu Kayak ya. baru nongol, kayak baca-baca setahun sekali komplek. gitu ya. Bener. Itu nggak hanya di kalian deh kayaknya. Itu di Natal aku juga. juga di Natal kayak kok baru ada gitu di pas momen Natal karena memang Iya. ajang untuk baju baru loh. Oh iya, bisa. Nah, kalau di Ramadan tuh kayak anak-anak yang hidup di komplek yang misalkan sama orang tuanya tuh dijaga ketat buat tidak main sama anak-anak komplek Iya, gitu. iya.
Nah Ramadan tuh pada dateng, pada ada gitu. Apalagi cowok-cowok ya. Ini cowok-cowok selama bulan Ramadan dulu waktu kecil taraweh tuh ngeganteng sih jujur, ngeganteng. Karena iya karena tarawih itu adalah agenda di mana cewek dan cowok tuh ketemu dalam satu event yang sama. Ya eventnya adalah taraweh gitu. Tiba-tiba ngelihat teteh-teteh yang pakai mukena gitu yang ya tiba-tiba itu ya? Bener. Jarang ya. Terus cowok-cowok tuh kalau misalkan di masjid aku ya di satu masjid itu misalkan dibagi dua tuh safnya tuh Sabtu barisannya ya dibagi dua. Si masjid tuh cowok di depan, cewek di belakang. Nah, cowok-cowok seumuran kita tuh pasti nyari yang paling belakang. Yang paling belakang. Jadi biar bisa nengok gitu. Jadi kayak curi-curi gitu ya. Ceweknya paling depan. Terus Iya. paling depan? Ya maksudnya kan ya kan cewek mah tetap ada di belakang cowok kan si barisannya tuh. Jadi si cewek tuh paling depan di antara cewek yang lain gitu. Si cowok paling belakang di antara cowok yang lain. Caper, keras-kerasan gitu. Kirim-kirim surat. Ada dulu aku fase gitu ada. Aku pernah ngirim surat ke cewek ya waktu SD nih. SD selama bulan puasa kayak tapi pernah sih aku nganggapnya itu mantan aku tapi dia nggak nganggap aku mantan. bentar kamu nganggap mantan karena kamu ngirim surat? Iya. Gak jadian. Tolol ini namanya, sumpah. Kan bocil. Aku masukin surat ke kolong pintu ke rumahnya. Aku masukin pakai amplop. Kamu nulis apa? Aku lupa nulis apa. Tapi kalau aku mau nulis gitu, teh pas di sekolah. Ini SD sih, aku masukin ke rumahnya, ke kontrakannya. Malu loh, Aku nggak tahu dibaca sama orang tuanya atau enggak ya. Dan itu tuh jadi gini. Ada orang ya cewek waktu kecil. Dia itu tinggal di Paseh ya di lingkungan rumah aku. Tapi selama SD doang, SD dan SD-nya juga nggak sampai tamat sampai kelas 6 di daerah itu teh mungkin kayak sampai kelas 4 gitu. Nah aku teh kenal waktu kecil itu kayak suka-sukaan gitu. Zat tiba-tiba ngilang ya orangnya teh. Ngilang nggak tahu kemana. Tapi aku masih inget dalam benak aku gitu, masih inget dalam benak aku. Aku pernah satu waktu kayaknya ini deh di Instagram, kayaknya ini deh orangnya gitu. Anjing malu cok. Aku chat kamu ini bukannya aku pernah kenal kamu waktu masa kecil dulu ini. Sorry aku nggak kenal sama sekali. Anjing malu cok. Malu anjing aku pernah DM gitu. Tapi kamu bener nggak ingatannya? Seingat aku itu orangnya karena namanya juga tapi sama. Pernah Namanya sama. Pernah ngobrol, pernah nyapa atau enggak? Enggak pernah. Ya wajar sih dia nggak kenal kamu kayak. Tapi masa kecil aku tuh aku ngerasa itu keras aku gitu. Dan dia juga harusnya tahu aku gitu. Karena kan anak kecil atau main-main di masjid gimana gitu kan pasti notice beren ya lupa. Tapi ini drill ngeblank banget ceweknya anjing kayak mungkin kamu hanya kayak kuman banget. Iya nggak dianggap sama sekali gitu. Ternyata aku nothing special. Karena kan pas tarawih itu pasti banyak orang nggak sih di masjid itu banyak banget kan itu memang lagi momen ngumpul kan banyak banget pasti kan. Iya banyak banget. Iya. Nah kamu pernah hilang sendal nggak? Hilang aku pernah. Jujur aku salah satu traweh Jumatan itu pasti problemnya adalah hilang sendal atau enggak hilang sepatu. Makanya aku tuh kemarin aku hilang itu sendal. Lagi hilang sendal. Hilang, sumpah. Sekarang lagi ada ini loh promo di marketplace Footstep. Sumpah ada. Ada loh. Apa Anjay? Ini loh Anjay. Footstep. Aku tahu brand ini mah aku tahu. Gokil loh. Lagi ada diskon sekarang di marketplace-nya. Footstep ini ya. Aku teh nyari banget ini udah lama sih aku pernah beli sendalnya dan hilang anjir. Ada banyak. Aku nyari lagi lupa. Ini nih gokil. FSTP apa? Oh Footstep. Tuh sekarang nih. lagi banyak promo ini. Iya lagi ada promo. Bagus banget ini sepatunya guys lihat. Nih buat pakai sholat Id nih. Ini sih aku jujur
suka sih, suka Oh, kamu banget sih suka. model-model yang kayak gini buludru gitu. Kalau ini tuh kayak dia ya casual tapi Ini bukan buludru ya, apa ini ya? apa sih? Aku nggak tahu nama bahannya. Bukan, suede. Suede Oh, iya. bahannya, bener. Ini bagus nih buat pakai traweh nih. Bener. Ini lagi diskon. Lagi ada Footstep diskon di marketplace-nya. Oh, Beli. tapi aku kalau beli online di waktu-waktu sekarang tuh nggak mungkin deh, soalnya pasti kejebak tuh di Oh, iya, itunya iya. ekspedisinya pasti lama karena banyak yang check out menjelang lebaran ya. Tapi gitu. kan sekarang ini ada offline store-nya di MIE Metro Indah Mall Bandung. Oh, MIM di situ Soekarno-Hatta. Iya, ada di rupanya. Anjay. Ada ya? Ada, Ya terus udah, harus ke sana harus sih. ke sana dan nggak perlu di sana juga karena ada banyak yang apa sih namanya, dia tuh ada di beberapa toko gitu di Oh, gitu. disebar gitu ya. Iya, jadi tinggal dicek aja ke IG Footstep. Oh, gokil ya, aku sumpah pengen yang ini deh, aku pengen yang ini. Ini nih buat, Ini buat kalian siapa lebaran, tahu yang anjir, punya keren banget. pacar atau ya kalau yang nontonnya cowok ya ini bisa Bener. nih, atau buat bapak kalian kan ya. Bener. Bagus Iya, nih buat iya. dipakai Bapakku lebaran. juga kasih buat lebaran boleh ya. Mumpung ada promo ini Anjay, mah. gokil. Sumpah Footstep aku nyari FSTP FSTP apa kayak gitu, apa kayak gitu ya, aku tahu brand ini tuh Footstep. Footstep. Jadi langsung aja, oke? Oke, alhamdulillah nemu ya Allah. Kayak sedih banget gitu kalau Karena nemu brand hilang yang susah dicari Iya, gitu ya. apalagi karena momennya tuh lagi hilang sendal gitu. Iya, yang sendal banget kemarin terpukul banget Terpukul. aku. Udah lah, men. Heeh. Langsung aja Kayak ke gitu. Footstep ya. Langsung aja ke Footstep. Siap langsung aja guys. Iya. Cek langsung. Gitu. Kalau balik lagi ya soal Ramadan sampai Lebaran di masa kecil tuh memang seru banget gitu dulu aku tuh. Iya, pasti ya. Pasti. Jadi excitednya tuh beda. Kalau justru pas gede itu kita udah. Nah. Kalau aku ngerasanya ketika Natal ya. Pas masa kecil tuh memang excited parah. Kayak kita tuh tahu bahwa bakal ada baju baru. Salah satu hal yang di excited. Bakal beli apa? Petasan, kayak ya hal-hal yang kayak gitulah. Tapi kalau ketika aku gede ya aku ngerasanya aku lebih ke pemaknaan. Kayak aku justru ya itu apa buat apa gitu. Oke. Aku lebih ke pemaknaannya gitu. Memaknai event ini gitu Iya, ya. Natal ini tuh apa sih sebetulnya gitu. Lebih ke situ sih mungkin. Jadi kamu mungkin gak akan ada pikiran bahwa kok Natal masa kecil aku sama sekarang beda ya. Jadi nggak enggak sih. resah dengan Enggak, itu ya. Aku nggak resah soal itu, tapi aku ngerasa itu pendewasaan aku aja sih. Kayak di masa kecil aku belum tahu gitu, hanya sebatas haluaran aja kayak dapat baju baru, ini banyak makanan, banyak kue gitu. Sekedar itu tuh perayaan gitu. Tapi ketika gede itu tuh bukan hanya sebatas perayaan biasa, tapi lebih ke pemaknaannya gitu. Dan itu soal lebih deep akhirnya gitu. Lebih intim buat aku memikirkan kenapa aku harus memaknai Natal ini gitu. Iya. Gitu sih. Jadi aku nggak yang resah gimana gitu. Kalau kamu? Ya aku Sekarang, di titik kalau sekarang. titik sekarang ya benar sih, akhirnya jadi mikir bahwa aku justru sekarang tuh lebih ke target gimana Ramadan tahun ini lebih bagus ibadahnya ketimbang Ramadan sebelumnya gitu. Jadi harus ada tetap target capaian. Iya. Terus kayak, untuk lebih baik dari tahun-tahun kemarin. bener, jadinya gitu kan kalau udah dewasa tuh gitu, bukan lagi soal aku harus perang sarung di masjid, kan aneh juga ya. Tiba-tiba aku perang sarung di masjid gitu. Di rumah itu waktu kecil tuh perang sarung. Jadi sarung digulung, kak ribut. Sampai sekarang ada pasti anak kecil tuh. Bener. Tapi ya nggak mungkin kan aku tiba-tiba turun gunung lagi buat perang sarung lawan anak-anak, nggak mungkin. Sekarang kan Kayak, jadinya aduh. lebih ke mungkin Ramadan tahun kemarin nggak baca Al-Quran. Nah tahun ini baca Al-Quran, misalkan Terus gitulah. tahun kemarin mungkin kamu julid, ya tahun sekarang jangan julid Iya, lah. terus tahun kemarin buka sama gorengan, sekarang enggak gitu kan. Asik. Ada sih sekali dua kali kemarin ada. Kamu lagi mencoba untuk menghindari tepung-tepungan Iya, ya. heeh. Tapi tetap susah nggak sih? Tetap susah, agak susah sih itu tepung tuh enak banget. Makanya orang India tuh nepung banget kan hidupnya. Karena emang gorengan-gorengan terus dia. Itulah apalagi malam takbir ya. Malam takbir tuh Nah hal kalau yang di aku tuh malam takbir seru loh. Orang-orang tuh
Keliling ya? Iya, keliling. Iya, sampai sekarang Oh, ada juga, juga. pasti gitu. Pak, kayak beda. Pawai obor tuh 1 Muharram, tahun baru Islam. Iya. Kalau yang malam takbir tuh yang di kendaraan juga ada bawa bedukan. Ada Nah, keliling. kalau di sana tuh yang orang-orang yang non muslim juga pada ikutan. Ikutan ya? Iya. Ikutan buat keliling Buat gitu keliling. ya. Seru, emang seru sih malam takbir tuh. Gitu sih kalau di aku. Tapi dulu tuh ngerasa ya sebulan Lebaran itu waktu kecil nggak tahu kenapa THR 70.000 tuh gede banget. Ya, Gede beda tuh. banget. Kayak THR berapa? 300.000. Anjir gede banget. Itu 300.000. kayaknya setara udah sejuta. Udah gitu. setara sejuta dulu Tapi tuh. bahkan sekarang sejuta juga kita udah kayak 100.000 ya. Iya susah ya. Kayak Enggak sih, udah aku tetap gitu. sejuta sih. Gaya banget kamu banyak duit Ya ya. kan anjir di framing. Sejuta udah kayak 100.000. Di framing. Enggak, Aku guys. sejuta udah kayak sejuta aja. Enggak, dia nge-framing loh. Enggak, dia nge-framing. Dia nge-framing maksudnya enggak gitu loh. Iya. Maksudnya nih dia tuh makin Ya makin nilainya gini lah, gitu. ya benar. Sejuta tuh hanya dapat barang apa dulu, Iya. mungkin sejuta bisa beli Kayak dulu motor second. 100.000 aku ngerasanya ya waktu zaman kuliah aku Gede masih banget. bisa makan seminggu. Sekarang 100.000 100.000 sehari cuk jajan. Iya, Ih, kayak- 100.000 tuh ngopi 2 mungkinannya, Udah. satu sama kamu, Udah. satu mungkin enggak ya, kurang cukup Iya. ya. Buat beli 2 kopi dan 1 cheesecake tuh 125, 135 loh. Ada ekornya lah. Ada misalkan. ekornya, bener. Iya kan. Jadi kayak itu sih kalau Itulah. zaman dulu mah memang gede banget sih kerasa Benar. nilainya karena kita bisa beli apa aja gitu. Apalagi sekarang ya, aku udah nggak ngarepin lagi THR dari siapa-siapa. Ya kan kamu yang ngasih THR. Iya, makanya gimana ya? Aku tuh pengen THR dari siapa gitu maksudnya. Nanti kok aku dikasih. Ke aku. Anjay, Ke aku dikasih. oke. Nanti kita ini barter 250 aja. juta ya. Aku lagi butuh Anjir. buat rumah 250 juta. Ya gitulah ya, Nanti beda kita banget lah. barter lah ya. Mm-mm. Kamu ngasih aku Natal. Iya oke, aku gitu kasih ya. kamu Oke, Dyson, deal. jual dulu itu Dyson. Jangan Nggak kepake atuh. itu. Oke, dadah. eh. Cukup lah ya.